beliau sangat yakin bahwa Pak Jokowi adalah turunan dari keluarga PKI gitu loh. Ternyata dan cerita-cerita di aktivis itu, di kalangan aktivis Solo itu, mereka salah satu tim tenisnya yang disebutkan untuk yang dibilang tim Solo itu juga bang. Kekecewaan Pak Jokowi kenapa Ahok yang dipasangkan dengan dia itu ada juga ceritanya, dan dia juga menyebutkan seseorang, saya lupa namanya tadi di video itu, orang yang menceritakan kepada dia yang berada di pertemuan saat itu, 5 orang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, sudah lama tak jumpa kita dengan orang satu ini ya. Dia melanglang buana antara Jogja dan Solo dan sekitarnya, termasuk desa Ketoyan, kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ya. Lali sama tubuhnya sendiri. Rismon Sianipar, Hasiholan Sianipar, bro Rismon. Oke. Apa kabar bro? Wah, super Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, tolong HP-nya jangan jauh-jauh dari pusat sinyal gitu. Saya khawatir sinyal Anda terserap. Saya khawatir sinyal Anda terserap dengan energi Solo ini. Ada hal-hal yang saya catat dari jarak jauh ya. Terakhir ada video Anda dengan Usman Amiruddin, itu siapa orang, apa yang Anda bicarakan. Anda juga datangi kalau tidak salah perpustakaan DIY atau KR, nanti Anda klarifikasi. Anda juga datang ke desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dan Anda juga nggak tahu lagi mau kemana Anda ya. Jangan-jangan Anda betul-betul researcher untuk membuat biografi Jokowi, jangan-jangan ya. Bro, kita mulai dengan yang terakhir dulu, Usman Amiruddin. Itu siapa? Dan kemudian saya dengar percakapannya ngeri-ngeri kali kelihatannya itu. Silakan. Aku pun nggak menyangka bang percakapan sampai seperti itu. Percakapannya. Jadi Pak Usman Amiruddin ini, Usman Amiruddin ya bang. Pak Usman ini itu adalah sesepuh di Solo, sesepuh juga di Partai Amanat Nasional di Solo gitu loh. Nah, bercerita sedikit tentang bagaimana sih proses pencalonan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo gitu loh bang. Nah, kami kan ingin menanyakan apakah pernah melihat ijazahnya Jokowi gitu kan. Ternyata karena beliau bukan tim teknis, jadi tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi gitu loh bang ceritanya. Nah, bagaimana sampai dicalonkan PDIP itu awalnya katanya dari Partai Amanat Nasional lewat Pak Usman tersebut, sampai sudah mendatangi Pak Amin Rais ke Jogja katanya gitu loh. Jadi proses itulah yang kami tanyakan. Ternyata memang beliau tidak sempat melihat ijazah Pak Jokowi tersebut karena merasa hal itu ya tidak disangka saja menjadi problematik seperti ini gitu bang. Mirip Andi Wijayanto ya. Iya bang, statementnya beliau sangat yakin bahwa Pak Jokowi adalah keturunan dari keluarga PKI gitu loh. Ngeri kali. Statementnya, iya makanya saya yakin bang, bahkan siap untuk dilaporkan katanya beliau, saking yakinnya. Dan beliau Anda bertemu dengan orang yang sama-sama siap untuk dilaporkan. Iya. Nah, beliau penulis buku ini, PKI Musuh Negara. Jadi Pak Usman ini sangat dikenal bang di para aktivis di Solo gitu loh, dan kami mendapati menjumpai Pak Usman ini pun lewat para aktivis di Solo. Jadi merekomendasi kami. Oke, jadi gini, Anda ke Solo itu hari ini ya? Kemarin bang. Kemarin ya. Sekarang posisi Anda di kota yang lain lah pokoknya ya, bukan di Solo lagi ya. Biar Anda nggak dicari di Solo. Jadi Anda ke Solo itu maksudnya mau ngapain awalnya? Mau gini bang, orang-orang yang terlibat dalam
pencalonan Pak Jokowi ini di Kota Madya Solo menjadi wali kota kan begitu Bang. Yeah. Jadi kan ijazah ini itu kan seharusnya sudah dipakai mulai dari mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, calon gubernur DKI dan calon presiden kan Bang. Nah, titik pertama kan di Kota Madya Solo menjadi calon. Walaupun kemudian itu agak sedikit membingungkan, membagongkan karena cerita Bitor bahwa 2012 bikin di Pasar Pramuka. Jadi ijazah yang digunakan ijazah yang digunakan sebelum 2012 itu ijazah yang mana lagi? Bisa jadi remake Bang. Oke, remake ya. Oke. Remake ya. Oke, silakan teruskan. Nah, jadi kan kami ingin mencari tahu cerita bagaimana ijazah tersebut dipakai pada saat pencalonan diri di menjadi calon wali kota Solo gitu loh Bang. Ternyata dan cerita-cerita di aktivis itu, di kalangan aktivis Solo itu ya mereka salah satu tim tenisnya yang disebutkan untuk yang dibilang tim Solo itu juga Bang. Mulai dari David siapa lagi? David Anggit Widodo. Anggit Widodo. Mulai pencalonan calon wali kota Solo tersebut gitu loh Bang. Jadi kami tanyakan apakah karena kan ceritanya pencalonan wali kota Solo oleh Joko Widodo ini kan bermula di Partai Amanat Nasional ternyata Bang, menurut Pak Usman begitu, sebelum masuk ke PDIP. Jadi menurut Pak Usman bahwa Pak Jokowi itu bukan kader partai apapun, dia hanya seorang pengusaha gitu loh Bang. Nah, kalau ini memang sudah diketahui publik, memang biasa kan pengusaha gitu, pengusaha nyari partai untuk digunakan sebagai kendaraan politik. Makanya kalau ujungnya kemudian dia tidak setia pada PDIP ya wajar karena pada awalnya pengusaha yang cari partai, ini bukan orang yang besar dari partai begitu. Ya oke, terus Bro. Nah, setelah kita mendapati fakta bahwa Pak Usman sendiri pun sebagai sesepupan di Kota Solo itu tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang dipakai pada saat pencalonan wali kota itu, ya udah cerita akhirnya mengarah ke sesuatu yang kami sendiri juga baru tahu. Menurut Pak Usman, ya Pak Jokowi adalah keturunan dari keluarga PKI gitu. Makanya respon saya ketika Pak Usman kan cerita juga tadi ada keputusan MK yang membolehkan keturunan PKI itu dipilih dan memilih gitu Bang. Cuma kan terkait dengan seperti saya pemilih tahun 2014 yang lalu sebagai Pak Jokowi sebagai capres, harusnya saya tahu informasi itu kalau itu benar. Akhirnya dan menjadi pertimbangan saya sebagai pemilih kan gitu Bang. Jadi Bro ya, putusan MK tanggal 24 Februari 2004 menjelang pemilu legislatif ya. Memang ada putusan yang akhirnya membolehkan ex-PKI untuk memilih dan untuk dipilih ya sebagai wujud dari rekonsiliasi, tetapi memang dia harus jujur gitu untuk menyatakannya gitu. Oke. Itu berarti saya ingat tanggal 24 Februari karena 24 Februari itu hari ulang tahun Dr. Tifa. Dan istri saya. Oh iya Bang, selamat. Oke, teruskan Bro. Dan pikiran saya menjadi menerang jauh gitu loh Bang. Pada saat 2014 kalau benar Pak Jokowi adalah keturunan PKI, itu menjadi pertimbangan saya untuk tidak memilih dia gitu Bang, seharusnya. Ini kan pemilih juga perlu dijamin juga bahwa kita harus mendapatkan informasi yang seutuhnya dari apalagi calon presiden yang akan kita pilih dan calon wakil presiden gitu loh. Kalau benar ceritanya Pak Usman sesuai dengan apa yang ditulis Pak Bambang Tri di Jokowi Undercover 1, itu harusnya kan pemilih punya hak untuk mengetahui itu seutuhnya, dan itu harusnya tugas KPU menjelaskan latar belakangnya selengkapnya dari apalagi calon presiden dan calon wakil presiden gitu loh Bang. Dan terkait dengan hal ini juga pikiran saya menerang jauh. Berarti kalau benar apa yang dikatakan Pak Usman itu, maka Gibran juga ya keturunan keluarga PKI juga Bang, kan begitu Bang. Kalau begitu saya nggak tahu, tetapi memang isu kan berkembang. Kan kalau benar kan Bang, bahkan dia bilang siap untuk dilaporkan bahkan katanya gitu Bang, ceritanya memang tadi. Kalau kita baca Jokowi Undercover 2 ya, kalau itu
memang Bambang Tri menyebutkan kalau bahwa ibu Jokowi itu namanya Yap Mehwa. Yap Mehwa bukan Sujatmi yang kemarin tahun 2020 meninggal. Kemudian nama bapaknya juga bukan Noto Miharjo ya, sebagaimana diakui saat ini, tapi namanya Heru Purnomo kalau tidak salah. Nah, tetapi sekali lagi kan susahnya di Indonesia ini tradisinya adalah kalau ada buku yang tidak disukai oleh penguasa, maka kemudian buku itu dilarang dan penulisnya ditangkap, kan begitu, karena menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Bukan diklarifikasi dengan buku atau dengan dokumen tandingan. Kan kalau misalnya memang itu tidak benar ya harus diklarifikasi dengan dokumen tandingan, kan buku dibalas buku, dokumen dibalas dokumen harusnya. Tetapi ya itulah yang terjadi. Kita ini sontoloyo masih aturan yang abang bilang tadi ke MK itu kan bang, MK itu yang membolehkan keturunan PKI atau ex PKI untuk dipilih dan memilih. Sebenarnya begini bro, kalau kita dari sisi hukumnya itu kita harus membedakan antara keturunan PKI sama PKI-nya sendiri. Kalau dia keturunan PKI nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya itu ex PKI-nya. Nah, kalau kita lihat ya ex PKI sudah tua-tua. Ya kan? Maksud saya kan berarti kan tidak ada aturan dilanggar kan bang, kalaupun dia ex PKI, apalagi cuma keturunan PKI. Tetapi saya sebagai pemilih harusnya disajikan itu dengan informasi yang utuh supaya saya punya pertimbangan untuk memilih. Persoalannya gitu, begini bro, boro-boro kemudian mengajukan atau ada transparansi informasi gitu ya, bilang bahwa Pak Jokowi keturunan PKI saja sudah dianggap itu fitnah. Jadi kenapa ya? Barangkali derajatnya sekarang sama dengan orang mengatakan you keturunan HTI ya kan? Tapi beda lah. Kalau HTI kan ibaratnya dia kan tidak punya sejarah memberontak dan lain sebagainya. Sementara PKI punya sejarah memberontak. Tapi kenapa nggak dibilang misalnya you keturunan Masumi? Kan Masumi juga tokoh-tokohnya pernah juga melakukan katakanlah pembangkangan terhadap pemerintahan Bung Karno kan dengan PRRI itu kan misalnya. Tapi tetap saja memang orang tidak mau dibilang keturunan PKI kecuali dokter siapa yang saya bangga jadi anak PKI itu. Oh iya bang. Nah, itu dari anggota DPR itu. Oke, teruskan bro. Apalagi yang Anda ingin sampaikan? Itu kan melantur sampai di situ kan bang. Meskipun cerita itu sebenarnya nggak ada di desain apapun, cuma kami ingin memastikan aja bahwa tadi itu bahwa orang-orang yang pertama kali istilahnya memunculkan nama Pak Jokowi itu pernah nggak melihat ijazah yang digunakan sebagai calon wali kota? Confirm tidak pernah kalau dari sisi Pak Usman, itu sih faktanya bang. Meskipun kami berharap lain gitu kan. Tapi itulah fakta. Jadi kalau memang enggak ya enggak. Pak Usman juga bilang begitu. Saya hanya mengungkapkan apa yang saya ketahui, itu aja gitu bang. Kalau dikaitkan dengan yang lain ada nggak? Maksudnya selain Pak Usman Anda nemuin siapa lagi? Aktivis-aktivis para sejumlah aktivis di Solo yang nggak mau disebutkan namanya, dan mereka juga mengatakan mengenal mereka itu tim Solo itu, gitu loh, baik David maupun Anggit dan maupun Widodo. Jadi tiga ini real nih bang orangnya. Jadi Anda juga sudah membaca ya apa yang dikatakan oleh Bitor Suryadi itu ya? Membaca, tetapi kan gimana bang ya, saya apakah ini karangan fiksi atau apa kan gitu. Tetapi dari fakta yang kami wawancarai Pak Andi Wijayanto juga yang sempat bertemu di Semarang itu kan. Iya, saya lihat Anda di belakang Andi Wijayanto. Saya pikir wah ini respon kan sudah jadi ajudannya Andi Wijayanto ini. Enggak bang, karena dia vertikal aja apanya live-nya. Jadi ya supaya ada kelihatan saya di situ ya harus disejajar dengan dia. Ya lalu jadi intinya manusia itu ada, tiga orang itu tidak mengada-ngada. Nah, real, dan bahkan Pak Andi Wijayanto mengatakan kenal baik gitu loh bang. Sebenarnya kalau Anda paham, Anggit Nugroho itu terkenal itu. Jadi Anggit Nugroho itu bahkan pernah menjadi semacam sekretaris pribadi atau bahkan staf khusus Jokowi ya, dari 14 staf khusus ini ada. Ini profil 14 staf khusus Presiden Jokowi ya kan? Gitu ya. Ini tahun 2019. Dari 14 staf khusus itu kemudian ada 7 staf khusus milenial kan begitu. Yang tua-tuanya ya termasuk Anggit Nugroho ini. Ya, saya bacakan yang Anggit nih ya.
Ia adalah orang terlama yang mengikuti Jokowi dibandingkan dengan David dan Widodo kurang bang ya. Katanya David, kata para aktivis pergerakan di Solo, David adalah abang dari wali kota Bupati Boyolali katanya. Mungkin juga, saya tidak tahu ya, ya barangkali. Menurut mereka itu bang, menurut mereka orang-orang aktivis-aktivis, sejumlah aktivis kita ketemuin kemarin malam itu mengatakan seperti itu. Dan ada kalau nggak salah 1 atau 2 orang dari ketiga tersebut yang tinggalnya juga di Solo. Nah tetapi harus pendekatan dulu katanya, untuk cerita mendekati mereka perlu melakukan pendekatan untuk agar bisa diwawancarai itu salah satu atau kedua dari yang 3 itu gitu loh. Anda yakin mereka mau buka mulut? Enggak, ditanya oleh Baris Krim, kenapa pendapat Anda, keilmuan Anda, kenapa seperti ini menyimpulkan seperti ini gitu loh. Ini kan sampai sekarang menyimpulkan seperti ini gitu loh. Ini kan sampai sekarang nggak ada dipanggil. Ahlinya mungkin ahli yang pro sana, semua saksinya juga. Kenapa nggak? Sementara kalau di Polda Metro Anda nggak mungkin dipanggil sebagai ahli, Anda calon tersangka. Iya, makanya. Oke, bro. Kalau begitu untuk ya bang. Oke, bro. Apa Anda mau nyampaikan apa tadi? Ya ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Betor Suryadi ini kan petunjuk yang sangat penting ya, menurut saya, yang perlu ditindaklanjuti oleh Baris Krim maupun Polda Metro Jaya, sehingga tidak picky gitu loh bang, jangan pilih-pilih gitu loh. Jangan cari picking ya, cari picky ya. Iya, cari picky gitu loh. Ya kan, kalau yang saksi misalnya Andi Pramaria atau yang lainnya mungkin dipanggil yang mendukung. Gitu yang paling jelas tuh dipanggil Sylvester, kita nggak ngerti apa ininya. Mungkin Sylvester tahu mungkin ijazah itu dibuat di ini. I don't know exactly, tapi yang jelas dia dipanggil kan, pernah kan sebagai saksi gimana gitu. Dan ketika saya menonton di tayangan sebuah televisi, Pak Betor Suryadi itu sangat meyakinkan bercerita seperti alurnya seperti natural begitu loh, bukan kelihatan menghafal gitu loh bang. Jadi ini kan perlu ditindaklanjuti gitu. Ya, kita juga tidak sekecil apapun ya, gitu. kita juga tidak bisa underestimate dengan Betor ya, karena Betor ini orangnya juga dia aktivis kan. Kemudian juga senior gitu, lebih senior dari saya bahkan. Jadi rasanya kalau dia mau ngawur itu, tapi minimal ya dia itu mendengarkan dari tadi Dhani Iskandar. Jadi kuncinya tuh sebenarnya di 3 orang ini, Betor Suryadi, Dhani Iskandar dan Widodo. Dhani Iskandar itu dia partneran dengan Widodo. Dhani Iskandar dari PDI Jakarta, Widodo tim Solo gitu. Nah mereka inilah yang kemudian di-merge ya kan. Sebelumnya kan Jokowi kan tidak dicalonkan oleh PDIP, tapi kemudian tiba-tiba Prabowo ambil Ahok ya dari Golkar, dipindahkan ke Gerindra, lalu dia juga ambil Jokowi, dan kemudian PDIP akhirnya mau mencalonkan Jokowi Ahok kan, walaupun kita tahu biaya politiknya berasal dari Prabowo atau Hasim mungkin pada waktu itu. Oh ya, sedikit tadi juga menyinggung juga Pak Usman tadi kekecewaan Pak Jokowi ketika dipasangkan dengan Ahok, juga ada tadi cerita Pak Usman itu bang. Kekecewaan Pak Jokowi kenapa Ahok yang dipasangkan dengan dia itu ada juga ceritanya, dan dia juga menyebutkan seseorang, saya lupa namanya tadi di video itu, orang yang menceritakan kepada dia yang berada di pertemuan saat itu, 5 orang katanya. Gitu bang. Ya memang ya. Jadi yang menjadi masalah Jokowi ini banyak sih ya. Asal usulnya pun kagak jelas nih. Presiden ke-7 bang, harusnya itu kan diluruskan benar atau tidaknya. Kalaupun benar nggak masalah sebagai keturunan PKI, tetapi kan sejarah harus ditulis oleh Pak Fadlizon. Iya, Fadlizon harus menulis sebenar-benarnya, tapi saya kira nggak akan nulis benar dia. Karena itu sejarah itu harus ditulis oleh ilmuwan, dan biayanya itu dari UNESCO. Jadi kalaupun misalnya ditulis oleh ilmuwan tapi biaya dari negara, ya tetap bias gitu ya. Gitu. Tapi kan semua kejanggalan ini kan sudah semakin banyak kan bang. Iya. Mulai dari kejanggalan font yang saya ceritakan, Times New Roman yang sudah sangat modern, rata tengah sangat sempurna, kerapatan titik-titik itu yang nggak mungkin itu diciptakan dengan hand press, letterpress. Ini kan mengumpul semua ini kejanggalan-kejanggalan. Terakhir bantahan dari Pak Kasmujo terhadap pengakuan Pak Jokowi itu sendiri. Jadi saran saya bro ya, Anda bikin apa yang Anda temukan itu secara baik ya.
kemudian Anda sampaikan ke Presiden Republik Indonesia dan pihak-pihak ke MPR, DPR, DPD, dan kemudian Anda sampaikan ke ruang publik juga. Itu menurut saya tidak ada cara lain kan?